Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Setelah unboxing smartphone terbaru dengan box kuning sebelah, dan sekarang saya mau unboxing box kuning lagi. Tapi ini mereknya berbeda dan langsung aja disambut. Ini dia Realme 10. Ya, kalau ngomongin sebuah smartphone dengan box kuning di Indonesia sekarang masih ada dua brand. Yang pertama yang satu Realme dan yang kedua ini dia spillnya. Nah, pasti tahu ya kira-kira brand apa. Dan ini dia box dari Realme 10. Yang dimana saya beli ini varian terendahnya yaitu RAM 4GB dan internal di 128GB di harga Rp2.500.000. Dan ada yang RAM-nya 8GB itu harganya kalau nggak salah di kisaran 3,2 ya, pokoknya 3 jutaan. Jadi saya beli yang murah aja yang 2,5 juta. Dan kalau kita lihat dari boxnya, di sini ada tulisan Realme 10 dan ini ciri khas Realme banget ya. Jadi di bagian bawahnya ada warna hitam seperti ini. Jadi ini ciri khasnya dari Realme box kuning. Dan bagian kanan ada tulisan Realme, kemudian bagian atasnya ada 10 yang cukup besar. Dan sekarang ada tulisan ini dia, kualitas terdepan. Jadi bahkan sekelas Realme aja dia sudah memberikan tulisan seperti ini ya di boxnya. Kemudian bagian kiri tulisannya Realme 10 dan bagian kanannya tadi tulisan Realme tapi yang cukup besar ya fontnya. Kemudian kita ke bagian belakang, ini selling point-nya. Jadi yang pertama dia sudah menggunakan AMOLED. Jadi ini layarnya AMOLED dengan screen refresh rate sampai di 90 Hz. Kemudian baterainya di 5000 mAh dan dia menggunakan chipset terbaru yaitu MediaTek Helio G99. Jadi di akhir tahun 2022 ini memang cukup banyak ya smartphone yang sudah menggunakan MediaTek Helio G99. Dan yang terakhir ini 50 megapiksel untuk kameranya. Oke, ini dia yang saya unboxing, RAM-nya 4GB dan internal di 128GB dan warnanya itu putih mutlak. Jadi sudah mutlak ini warnanya putih. Lucu juga ya namanya. Oke, langsung aja kita unboxing dan ini saya tidak menemukan untuk cutternya, sebentar. Ini dia cutternya sudah ketemu, jadi letaknya cukup jauh. Langsung aja kita unboxing dan ini ada segelnya ya. Jadi brand Realme sudah memberikan segel dan plastik seperti ini. Good job. Oke, langsung kita buka sama segelnya aja. Oke, plastiknya sudah kita buka. Dan ini dia Realme 10. Bentar. Oke, langsung aja kita buka untuk boxnya. Dan kita sambut Realme 10. Oke, agak keras. Bentar, ini disingkirkan dulu nanti kesenggol jatuh ininya. Apa kaktusnya. Oke, hey, welcome to Realme family. Jadi ciri khas banget dari Realme selalu disambut ya di box yang awal. Dan di box yang pertama ini kita mendapatkan, kita buka aja. Yang pertama ini dia kita dapat pin ejector. Kemudian di dalamnya ada ini dia silicone case. Dan ciri khas banget silicone case dari Realme yaitu bening dan di-smoke. Jadinya selalu di-smoke ya untuk silicone case dari Realme. Mantap, dan bagian kameranya ini bumpnya juga cukup besar. Jadi untuk kameranya harusnya sudah aman ya. Dan kualitasnya sudah tentu bagus ya untuk silicone case-nya. Kemudian kita mendapatkan ini buku petunjuk penggunaan. Dan yang terakhir ini harusnya, balik. Ini petunjuk penggunaan dan yang ini kartu garansinya. Oke, kita skip aja ini. Ntar kita singkir-singkirkan dulu biar rapih. Dan selanjutnya ini dia. Kita disambut oleh Realme 10-nya. Oke, ini dia Realme 10-nya. Berwarna putih mutlak. Jadi mutlak putih dia. Oke, ini dia. Dan ini nggak mutlak putih ya, soalnya nggak full putih. Kita keletek dulu. Padahal namanya putih mutlak, tapi ternyata nggak putih-putih amat. Kok susah? Wah, keras banget. Jadi teman-teman yang nggak suka yang nggak suka ngelepas stikernya pasti seneng. Jadi dia bisa tertempel dengan sangat baik di sini. Dan ini dia untuk smartphone-nya, yang dimana gradasinya cukup unik. Jadi kayak warna pelangi. Di sini warnanya agak ke oren-orenan, kemudian di sini agak ke pink keunguan, dan yang di sini putih menuju biru muda. Jadi ini bukan putih mutlak, tapi gradasi pelangi. Jadi namanya mungkin harusnya direvisi lagi. Ini bagus. Jadi untuk bagian belakangnya ini enak ya, damai ya rasanya. Di bagian atas ini ada tulisannya Realme, kemudian kameranya modelnya dua seperti ini, cukup besar. Yang dimana ini dua kamera. Dan di bawahnya ada tulisan 50 megapiksel AI kamera dengan single flash di bawahnya.
Overall untuk desain ini keren dan sudah cukup solid. Oh, bagian atas agak kerasa kopong dikit, tapi nggak masalah ya, masih oke lah kualitas Realme. Kemudian kita lihat untuk portnya di bagian bawah di sini ada jack audio, kemudian mikrofon dan pastinya sudah Type C. Selanjutnya di sini ada speakernya. Bagian kanan ini untuk tombol on off-nya juga berfungsi sebagai fingerprint, jadi bagus dan ini dibuat khusus ya, jadi agak menjorok ke dalam. Ini detail yang bagus dan dipencet sudah nyaman. Kemudian di atasnya ada volume up and down yang juga sudah clicky tapi agak mendem dikit. Ini nggak clicky banget, tapi untuk solidnya harusnya ada solid di sini. Kemudian bagian atasnya di sini ada mikrofon, jadi mikrofonnya sudah 2 dan di bagian kirinya ini ada SIM tray-nya. Setahu saya dia sudah dual speaker ya, berarti untuk speaker keduanya ada di earpiece-nya harusnya. Dan dia juga sudah punch hole di bagian kiri, ini dia. Dan juga sudah ada screen protector-nya, jadi aman untuk smartphone ini. Langsung aja coba kita pasang dulu untuk case-nya. Pengalaman biasanya untuk case di Realme agak susah dipasang dan ternyata ini cukup mudah. Dan ini dia, kalau kita pasang case-nya saya pribadi jadi agak kurang ya, soalnya warnanya itu cerah. Tapi kok dikasih silikon case-nya yang smoke kayak gini, jadinya warnanya agak kurang keluar dan mungkin lebih baik kalau case-nya itu bening aja, jangan di smoke. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian kita dapat kepala charger yang kita lihat untuk outputnya berapa di sini. Sebentar. Untuk outputnya maksimal di 33 watt, jadi sudah fast charging maksimalnya di 33 watt. Nggak perlu beli-beli kepala charger lagi, kita sudah dapat kepala charger dengan kecepatan maksimalnya. Mantap. Kemudian selanjutnya kita dapat ini dia untuk kabel data Type C yang berwarna putih, ciri khasnya dari Realme ya, walaupun 33 watt tapi warnanya tetap putih. Dan kita tidak dapat apa-apa lagi. Dan untuk boxnya Realme ini bagus ya, jadi kompartemennya jelas di sini dan ini solid untuk boxnya, jadi good job. Yang saya kurang di sini cuma di silikon case-nya, jadi saya disayangkan silikon case-nya ini soalnya smoke padahal kita belinya yang warna cerah, jadinya warnanya agak kurang bagus ya. Oke, mungkin setelahnya harusnya Realme memberikan yang warna bening aja supaya yang warnanya cerah ini semakin cerah lagi. Oke, kita lihat dulu bagaimana penampakan awal dari Realme 10. Ini dia tampilan awal dari Realme 10, yang dimana saya cukup dikejutkan ya dengan layarnya, soalnya kualitasnya bagus banget. Jadi layarnya sudah tajam, kemudian warnanya juga bagus, pokoknya overall saya suka banget sama layarnya. Dan screen refresh rate-nya juga ada 90Hz, jadinya ini sudah halus juga, jadi mantap. Kemudian punch hole-nya juga ini cukup kecil untuk sekelas Realme. Untuk bingkainya kanan kiri lumayan tipis, di atasnya juga, dan yang cukup tebal hanya di bagian bawahnya saja. Ini saya suka dengan layarnya, pokoknya positif banget untuk layarnya, wallpapernya juga warnanya bagus. Kemudian kita cek untuk masalah softwarenya terlebih dahulu. Di sini apakah menggunakan software yang terbaru atau tidak. Start ke About Device, dan ini dia. Jadi dia menggunakan Realme UI ya, bukannya RUI ya. Jadi dia Realme UI versi 3.0. Kemudian untuk Android-nya dia sudah Android 12. Ini dia, sudah Android yang terbaru. Dan untuk RAM-nya ini bisa ditambah sampai di 3 GB untuk RAM virtualnya. Jadi untuk masalah software Realme 10 ini sudah yang terbaru. Jadi mantap ya, bukannya RUI, ini Realme UI. Selanjutnya kita lihat untuk memori yang tersedia di smartphone ini, dan untuk recent apps kita hilangkan dulu, jadi tidak ada recent apps. Kita cek di device info HW, kira-kira bagaimana RAM 4 GB-nya ini sisanya berapa. Dan ini dia, untuk RAM-nya sisanya di 1,6 GB. Ini cukup ngos-ngosan ya sepertinya, soalnya nggak ada setengahnya sisanya. Jadi tinggal 1,6 GB saja, dan untuk internalnya free-nya masih di 101 GB. Untuk masalah internal ini masih free-nya aman banget, sedangkan untuk RAM-nya ini yang cukup saya sayangkan ya, karena RAM-nya 4 GB doang, padahal harganya di 2,5 juta rupiah. Tapi nggak masalah, soalnya pesaingnya ini dia juga RAM-nya 4 GB, jadi nggak masalah, nanti kita versuskan soalnya. Kemudian kita lihat untuk SoC-nya, ini dia MediaTek Helio G99 yang terbaru, dengan fabrikasi yang sangat kecil di 6 nanometer saja, mantap. Kemudian lagi untuk memori flash-nya sudah UFS, jadi bukan eMMC. Oke, RAM-nya juga LPDDR4X. Kita lanjut lagi di sini. Kemudian kita lihat untuk sensornya apakah lengkap atau tidak. Tapi harusnya di harga 2,5 sudah lengkap ya. Soalnya dia bisa 3 juta juga yang paling tingginya. Dan benar, sudah lengkap. Jadi ada magnetik dan gyroscope-nya juga. Sekarang kita cek untuk gyroscope-nya apakah hardware atau software. Sebentar, run simulation.
Dan gyroscope-nya ini software, dan dia responnya juga jelek banget ya. Jadi responnya pelan banget, kurang responsif. Tapi nggak tahu nanti saat gaming apakah juga bakal kayak gini. Soalnya ini software tapi kok responnya lamban banget. Jadi sangat disayangkan untuk gyroscope-nya masih di software. Jadi kalau teman-teman gadget yang beli RAM 8GB juga mungkin bakal kecewa ya dengan gyroscope-nya ini. Yang ini keras banget gyroscope-nya. Jadi gimana ya? Nanti kita cek lah pas main game kira-kira kayak gini juga apa enggak. Kalau ternyata juga masih kurang responsif, ini berarti parah. Selanjutnya kita cek apakah ada NFC-nya atau tidak. Dan ternyata smartphone ini tidak ada NFC-nya. Jadi dengan harga 2,5 sampai 3 jutaan, saya rasa untuk sensornya ini agak di bawah para pesaingnya ya, cukup disayangkan. Kemudian kita cek untuk masalah kamera di sini, apakah kemudian di sini ada nilai plusnya bila dibandingkan dengan brand kuning sebelah. Oke, ini dia untuk kameranya. Jadi ada settingan AI-nya di sini. Dia sudah bukan chroma boost lagi ya, tapi sudah AI kayak gini, sudah yang terbaru. Kemudian di sini tidak ada lensa ultra wide-nya. Oke, ini cukup standar. Kita cek untuk videonya apakah bisa 60 fps atau tidak. Dan sangat disayangkan dia maksimal cuma sampai di Full HD dan tidak ada settingan FPS-nya. Berarti maksimal cuma di 30 fps saja. Kita juga nggak dapat ini ya, pengaturan stabilisasi ya di sini. Oh enggak, sorry, bisa di 60 fps. Jadi settingannya kita buka di sini baru keluar ini settingannya mau 30 atau 60 fps. Pastinya 60 fps ya biar mantap. Jadi oke, untuk videonya bisa 60 fps, ini good job. Tapi kok warnanya kalau saya lihat di sini agak pucat ya. Gak tau mungkin ini karena pakai lampu studio jadi mungkin nggak maksimal. Nanti kita tes juga untuk kameranya. Kemudian di sini tidak ada settingan stabilisasi, nggak masalah. Tapi ada 60 fps, good job. Kita cek dulu stabilisasinya. Dan benar tidak ada stabilisasinya, oke nggak masalah. Kemudian kita lihat untuk kamera depannya maksimal bisa sampai di Full HD dan nggak ada settingan FPS-nya di sini, berarti dia maksimal di 30 fps. Dan untuk kamera depannya ini saya lihat bagus ya, warnanya bagus dan detailnya dapet banget. Oke, jadi ini kebalikannya sama kamera belakang, di mana belakangnya kok warnanya nggak pucat, tapi ini kamera depannya bagus. Mantap. Kemudian kita lihat untuk fitur-fiturnya. Yang pertama di More, di sini ada dual view video. Oke, jadi yang suka bikin konten di sini bisa ya sambil video sambil ngeliatin ekspresi kita. Kemudian kita lihat lagi fitur yang lain. Sebentar. Oke, mode Pro juga ada di sini. Mode Pro, dan mode Pro-nya settingannya sudah lengkap. Shutter speed ada, ISO ada, dan fokusnya juga ada. Jadi mode Pro-nya beneran Pro. Dan kita bisa setting juga mau RAW atau JPG untuk format filenya. Mantap. Oke, untuk kamera saya cukup senang karena ada 60 fps, tapi sayangnya tidak ada stabilisasi. Dan yang saya penasaran lagi yaitu untuk speakernya. Soalnya katanya speakernya bagus ya di iklan ya. Coba kita tes dulu apakah sebagus itu. Totalnya jadi 2 juta ya, Kak? Loh, bisa pakai exposure nggak ya? Katanya dual speaker tapi kok sini nggak ada suaranya. Apakah yang harga 3 jutaan sama 2,5 ini beda? Speakernya cuma di bawah sini ya. Jadi, tuh kalau saya tutup di atas sini nggak ada suaranya. Dia masih single speaker, bukan dual speaker. Ini kalau masih single speaker saya cukup kecewa. Apakah harga 3 jutaan sama yang 2 juta yang versi 8GB dengan RAM 4GB itu dibedakan? Saya juga kurang tahu. Tapi yang pasti ini single speaker. Dan kualitasnya ya oke lah, nggak jelek tapi nggak bagus-bagus banget. Jadi masih single speaker, cukup kecewa. Dan cukup sekian ya untuk unboxing dari Realme 10. Sehingga untuk masalah sensor ternyata masih agak kurang. Kemudian speakernya juga masih single speaker. Tapi kita belum tahu bagaimana performanya di MediaTek Helio G99 di Realme ini. Oke, cukup sekian gadget unboxing dari Realme 10. Apabila ada saran, boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Legawa Gadget supaya lebih semangat lagi buat konten. Saya Mirzal pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.